Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan. Nama saya Efraim Alexander dari SMA Negeri 20 Jakarta Pusat. Pada kesempatan yang indah ini, saya sebagai orang pertama dari tim pemerintah akan menyampaikan pidato saya mengenai mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Ketika kita mendengar kata talenta bawaan, sudah pasti ini berhubungan dengan yang namanya minat dan bakat. Sebelum saya lanjut, kita harus mengetahui dulu definisi dari bakat itu sendiri. Menurut Sarwono pada tahun 1986 yang saya kutip dari dosenpsikologi.com, dikatakan bakat merupakan kondisi yang ada di dalam diri seseorang yang mana memungkinkannya dalam latihan-latihan khusus dalam mencapai pengetahuan, keterampilan khusus, serta kecakapan. Dewan juri yang saya hormati, kita tahu ada 3 jalur umum yang menjadi jalur penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama ada SNMPTN, yang kedua ada SBMPTN, dan yang ketiga ada jalur seleksi mandiri. Dari ketiga jalur ini, kita semua tahu bahwa ketiga jalur ini lebih mengutamakan, lebih mementingkan nilai dan tes akademik ketimbang talenta bawaan atau minat dan bakat. Sehingga ketika mahasiswa baru berkuliah, maka lingkungan persaingan yang ada adalah persaingan dengan tinggi-tinggian nilai. Persaingan berpacu dalam akademik, pengetahuan, bukan dalam pengembangan minat dan bakat. Untuk apa kita kuliah jika kita tidak nyaman dengan kondisi kuliah, kondisi lingkungan yang ada? Maka hasilnya akan sama saja nol. Yang saya baca dari iNews ID, hasil penelitian Indonesia Career Center Network menunjukkan sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia mengakui jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya. Survei pada tahun 2017 itu juga menemukan salah jurusan bisa berdampak pada studi. Dari sini, dari argumen pertama ini kita tahu bahwa sudah jelas bahwa banyak sekali mahasiswa yang merasa salah jurusan dan tidak sesuai dengan minat bakatnya. Bahkan menurut Ari Kunwidodo yang merupakan CEO PT Melintas Cakrawala Indonesia, di sini dipaparkan bahwa dengan jumlah siswa SMP sebanyak 9.981.216 dan SMA sebanyak 4.845.068, berdasarkan data Kemendikbud, akan lebih baik jika siswa melakukan tes bakat minat sebelum melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sini sudah lagi-lagi jelas bahwa minat bakat sangat penting ketimbang seleksi nilai dan tes akademik yang menjadi persyaratan utama. Dewan juri yang saya hormati, kita tahu setiap manusia memiliki karakter dan kepribadiannya masing-masing. Artinya adalah setiap manusia tidak bisa dipukul rata. Setiap manusia berbeda, maka tidak bisa disetarakan dengan sudut pandang yang satu. Jadi sangat penting untuk kita memperhatikan minat dan bakat mahasiswa sebagai syarat penerimaan mahasiswa baru, bukan
nilai dan tes akademik yang menjadi prioritasnya. Namun sayangnya adalah memang sudah ada jalur prestasi sebagai syarat penerima mahasiswa baru, tapi banyak sekali dari jalur prestasi tersebut yang masih memiliki syarat minimal tingkat nasional, minimal tingkat internasional, dan lain sebagainya. Bahkan yang saya baca dari Detik Health, dijelaskan psikolog klinis dewasa Vika Yunita Chin, MPSI PSI, efek negatif bila memaksakan diri bekerja tidak sesuai passion, maka muncul perasaan tidak nyaman yang tanpa sadar bisa memicu penurunan produktivitas kerja. Kita tahu, mahasiswa baru berkuliah untuk mengembangkan minat bakatnya, untuk memperdalam ilmu pengetahuan, sehingga ketika lulus dapat bekerja sesuai dengan minat bakatnya. Namun faktanya adalah banyak yang salah jurusan sehingga produktivitas kerjanya menurun. Hal ini dapat kita sepakati dipicu oleh jalur penerimaan mahasiswa tersebut. Jadi, untuk apa kita bersaing tinggi-tinggian nilai jika saat kuliah kita tidak merasa nyaman? Untuk apa beradu akademik? Untuk apa bersaing dengan teman-teman sejawat kita dalam tes akademik dan nilai, tapi tidak sesuai dengan minat bakat kita? Maka itu sama saja hasilnya adalah 0. Jadi saya tegaskan, saya setuju bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, karena ini sesuai dengan minat bakat yang dimiliki siswa. Talenta bukan nilai yang bisa dilihat, tetapi talenta adalah sesuatu anugerah. Terima kasih.